Ya, halo anak-anak semua. Kita ketemu lagi dengan saya Hana dalam pembahasan tryout sosiologi dari Bimbel Venetianus. Nomor 9. Masyarakat korban penggusuran bangunan liar yang bersedia pindah tempat tinggal dan kemudian mendapat kompensasi dari pemerintah kota berupa rumah di daerah lain disebut sebagai bentuk akomodasi titik-titik. Kembali kita lihat bentuk-bentuk akomodasi. Ya, akomodasi itu apa? Akomodasi adalah merupakan cara atau upaya untuk mencegah atau mengatasi konflik atau pertentangan. Nah, seperti kalian tahu di sini terdapat berbagai macam bentuk akomodasi. Ada yang disebut dengan koersi, yaitu bentuk akomodasi yang dipaksakan, ya, di mana pihak yang kuat itu bisa mendominasi pihak yang lemah. Kemudian ada juga bentuk kompromi, yaitu ketika masing-masing pihak yang bertentangan itu mengurangi tuntutannya dan mencapai kata kesepakatan. Lalu ada arbitrasi, yaitu bentuk kompromi yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Selain itu juga ada mediasi, yaitu bentuk akomodasi menggunakan pihak ketiga yang netral. Ya. Kemudian ada konsiliasi, yaitu mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian juga ada toleransi, yaitu bentuk akomodasi yang spontan atau tidak direncanakan atau membiarkan begitu saja suatu masalahnya. Kemudian ada stalemate. Stalemate adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai dalam posisi yang seimbang sehingga tidak ada yang mundur dan tidak ada yang maju, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kemudian juga ada adjudikasi, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan melalui proses di pengadilan. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa masyarakat korban penggusuran bangunan liar yang bersedia pindah dan kemudian mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Artinya mereka sudah sepakat untuk pindah dan mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Maka itu sebagai bentuk akomodasi yang mana? Nah, ini kategorinya adalah bentuk akomodasi yang kompromis. Karena apa? Kompromis tadi kan sudah mencapai pihak yang bertikai tadi sudah mencapai kesepakatan. Ya, jadi ini merupakan kompromis atau kompromi. Nomor 10. Pemutahiran data kependudukan dengan menggunakan komputer dan teknologi digital lainnya dapat membantu pengambil kebijakan untuk bertindak cepat menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena pemutahiran data dengan menggunakan teknologi digital dalam sosiologi disebut titik-titik. Nah, kita lihat ya, ini adalah merupakan bagian dari modernisasi. Ya, jadi modernisasi itu adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Contoh misalnya, dulu perekaman KTP itu memerlukan waktu yang lama, sehingga ketika seseorang membuat KTP itu prosesnya akan memakan waktu berbulan-bulan lamanya karena masih menggunakan teknologi yang lama. Sementara sekarang telah menggunakan teknologi digital sehingga pembuatan KTP bisa berlangsung dengan waktu yang sangat singkat. Nah, proses modernisasi ini biasanya merupakan pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Jadi semakin lama teknologi itu akan terus berkembang maju dan masyarakat akan menggunakan teknologi tersebut untuk mempermudah kehidupannya sesuai dengan tuntutan masa kini atau tuntutan zaman. Jadi tadi fenomena pemutahiran data dengan menggunakan teknologi digital tersebut ya dalam sosiologi disebut sebagai bentuk modernisasi. Nomor 11. Alasan yang mendasari bahwa stratifikasi berbeda di setiap masyarakat adalah titik-titik. Kita lihat ya, bahwa dalam masyarakat itu terdapat yang namanya stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial ini merupakan penggolongan masyarakat, ya, yaitu ke dalam berbagai lapisan. Ada lapisan kelas atas, menengah, dan bawah. Adanya pengelompokan atau penggolongan kelas ini disebabkan karena tidak seimbangnya pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab nilai sosial dalam masyarakat. Ya, bahwa dalam lapisan masyarakat mereka memiliki hak istimewa. Hak istimewa atau distribusi hak istimewa inilah
bisa berupa penghasilan, wewenang, tingkat kekayaan, dan lain-lain yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan atau fungsinya dalam masyarakat. Nah, dari sini kita tahu bahwa alasan yang mendasari bahwa stratifikasi sosial bisa berbeda di setiap masyarakat adalah karena yang mana tadi? Tadi kan stratifikasi sosial itu dapat terjadi karena perbedaan distribusi hak istimewa. Sementara hak istimewa tadi biasanya berkaitan dengan kebutuhan atau fungsi dalam suatu masyarakat. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu adanya perbedaan fungsi dalam tiap kelompok masyarakat. Nomor 12. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa ribu pulau terletak di antara dua samudra dan iklim yang berbeda menyebabkan terjadinya titik-titik. Nah, kita lihat bahwa ini merupakan faktor-faktor pendorong kemajemukan masyarakat. Jadi perbedaan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu bisa disebabkan karena hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah karena kondisi geografis. Contoh misalnya kondisi geografis yang terpisah antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kemudian juga ya faktor yang kedua adalah faktor karena pengaruh kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing ini akan mempengaruhi bentuk-bentuk kebudayaan pada setiap kelompok masyarakat. Yang ketiga adalah faktor iklim. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain di Indonesia ini misalnya dapat menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi alam yang berbeda inilah yang kemudian juga menyebabkan perbedaan perilaku dan sistem mata pencaharian dalam masyarakatnya. Dan inilah yang menyebabkan berbagai macam keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi di sini kita tahu bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas beberapa ribu pulau, kemudian juga karena iklim yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat yang disebut sebagai kemajemukan masyarakat. Nomor 13. Akhir-akhir ini angka kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan. Dalam hal ini, sosiologi dapat memberi sumbangan dalam bentuk kajian tentang titik-titik. Nah, kita lihat ya, ini merupakan kegunaan dari sosiologi. Sosiologi ini banyak digunakan dalam berbagai macam proses atau tahap-tahap dalam pembangunan masyarakat. Contohnya bahwa sosiologi bisa juga berperan dalam proses perencanaan. Artinya bahwa sosiologi itu dapat menyiapkan program yang kira-kira diperlukan dalam masyarakat. Dan hal ini diambil dari data-data penelitian yang dilakukan. Kemudian tahap berikutnya, sosiologi juga bisa berperan dalam proses pelaksanaan pembangunan atau suatu program kebijakan pemerintah. Dalam proses pelaksanaan ini, maka sosiologi dapat melihat hambatan yang ada, masalah yang terjadi, mencari penyebab masalah, dan juga mengamati perilaku masyarakat dari dampak pembangunan tersebut. Kemudian, tahap berikutnya, sosiologi juga dapat berfungsi dalam tahap evaluasi, yaitu pada tahap mencari solusi dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi, sekaligus juga memberikan rekomendasi terhadap apa yang diperlukan dalam masyarakat. Nah, jika kita lihat dari fungsi sosiologi atau kegunaan sosiologi tadi, maka kita bisa lihat bahwa ketika terjadi angka kriminalitas yang meningkat, maka dalam hal ini sosiologi dapat memberikan sumbangan dalam bentuk kajian yang mana, ya. Nah, ketika mengalami peningkatan tersebut, maka kita dapat melakukan penelitian untuk kajian tentang yang mana kira-kira yang paling tepat adalah yang B, ya. Yaitu apa tadi? Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa atau tindakan kriminalitas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 14. Perencanaan penelitian yang baru dimulai dengan kegiatan titik-titik. Nah, ini merupakan tahap-tahap dalam penelitian sosial. Tahap penelitian yang harus pertama kita lakukan adalah merumuskan suatu masalah. Merumuskan suatu masalah artinya kita menentukan masalah apa yang akan kita gunakan atau
masalah apa yang akan kita teliti, sehingga untuk mencari masalah yang penting kita teliti atau bermanfaat kita lakukan penelitian itu, maka sebelumnya kita harus melakukan observasi terlebih dahulu atau pengamatan terlebih dahulu terhadap apa yang sedang terjadi dalam masyarakat. Nah, setelah kita merumuskan masalah, maka kita dapat mengambil studi kepustakaan. Jadi kita meninjau kepustakaan atau teori-teori yang menunjang terhadap masalah tersebut. Dari situ kemudian kita baru merumuskan hipotesis ya, atau dugaan sementara. Nah, setelah merumuskan hipotesis, baru kita merencanakan desain penelitian. Ya, misalnya penelitian yang kita lakukan itu menggunakan metode apa, kemudian menggunakan pendekatan apa dan sebagainya. Nah, dari situlah kita nanti baru turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, kita masuk ke proses penganalisan data atau menganalisis data-data yang sudah kita dapatkan. Dari situlah nanti kita berproses untuk akhirnya kita dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, kembali lagi tadi, nomor 14, perencanaan penelitian yang baru dimulai dengan kegiatan apa? Tadi kita tahu bahwa dalam tahap pertama penelitian adalah merumuskan masalah. Sementara untuk dapat merumuskan masalah, maka kita terlebih dahulu harus melakukan pengamatan atau observasi terhadap keadaan masyarakat. Jadi hal yang dilakukan di sini adalah yang D, ya, yaitu melakukan observasi terlebih dahulu. Nomor 15, akulturasi memiliki ciri sebagai berikut, kecuali titik-titik. Kita lihat kembali pengertian dari akulturasi. Akulturasi adalah proses perpaduan antar budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Biasanya akulturasi kebudayaan itu terjadi ketika ada unsur budaya baru yang dinilai memberikan manfaat bagi suatu kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat kemudian tertarik untuk mengadopsi unsur baru tersebut. Akulturasi bisa terjadi melalui kontak budaya yang bentuknya berbagai macam, ya, sehingga terjadi percampuran budaya antara masyarakat atau dua kelompok yang berbeda. Selain itu, ada sejumlah faktor yang mendorong terjadinya akulturasi. Di antaranya sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai, toleransi terhadap kebudayaan lain, sikap terbuka dalam masyarakat, kemudian adanya penduduk yang heterogen, berorientasi ke depan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari sini kita mengenal tadi bagaimana ciri dari akulturasi. Maka di sini kita bisa ambil jawaban yang paling tepat. Akulturasi memiliki ciri sebagai berikut, kecuali mana yang bukan, ya, mana yang bukan merupakan ciri dari akulturasi, yaitu kira-kira yang mana? Nah, kita ambil yang ini ya, yang tidak tepat adalah jawaban yang E. Terbentuknya kebudayaan baru. Dalam akulturasi memang terbentuk kebudayaan baru, tetapi kebudayaan baru tersebut tidak menghilangkan ciri aslinya. Jadi kebudayaan yang terbentuk adalah kebudayaan yang masih memiliki ciri-ciri dari kebudayaan yang lama atau kebudayaan yang ada sebelumnya. Nah, ini jawaban untuk nomor 15. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tryout dari saya untuk kali ini. Sampai ketemu di pembahasan tryout selanjutnya.